Halo, Assalamualaikum. Sahabat Islami, bagi Anda yang akan berangkat haji ataupun umroh, tentu pakaian ihram adalah salah satu hal penting yang harus Anda persiapkan. Karena selama kita melaksanakan umroh atau haji, jika pakaian ihram kita tidak memenuhi syarat, maka haji atau umroh kita tidak sah. Nah, untuk itu harus Anda persiapkan jauh-jauh hari dan Anda harus mengetahui apa saja syaratnya. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Ini ada yang saya gunakan ini adalah salah satu contoh pakaian ihram. Pada saat saya melaksanakan ibadah umroh, ini adalah pakaian ihram yang saya gunakan. Umumnya, syarat pakaian ihram adalah sama dengan syarat pakaian muslim pada umumnya, yaitu menutup aurat. Nah, ini adalah baju yang saya pakai pada saat melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Syarat yang pertama yaitu satu, tidak membentuk lekuk tubuh. Kemudian yang kedua adalah tidak menerawang. Jadi sebaiknya karena baju putih itu biasanya menerawang atau terus pandang, ya sebaiknya Anda menggunakan daleman. Dalemannya usahakan menggunakan warna putih sehingga tidak ada perbedaan warna dan kelihatannya lebih cantik. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah gunakanlah pakaian dengan model sederhana, tidak mencolok, tidak menarik perhatian orang. Kemudian untuk warna sebetulnya tidak ada ketentuan khusus, boleh warna apa saja. Tetapi pada umumnya untuk warga Arab Saudi mereka menggunakan pakaian berwarna hitam-hitam. Tetapi pada umumnya untuk para jamaah Indonesia menggunakan warna putih-putih. Karena saya berasal dari jemaah Indonesia, tentu saja saya menggunakan putih-putih supaya bisa membaur dengan para jamaah Indonesia. Karena tidak boleh menutup wajah dan menutup telapak tangan, maka tidak, bagi Anda yang biasa menggunakan cadar atau nikob, tidak boleh menggunakan cadar atau nikob selama berihram. Tetapi jika di luar pada saat melaksanakan ibadah umroh, itu cadar atau nikobnya boleh Anda gunakan kembali. Kemudian gunakanlah kerudung yang besar lebar seperti ini. Nah, ini adalah contoh pakaian ihram yang saya gunakan pada saat ibadah umroh. Jadi, satu menggunakan gamis yang longgar dengan bahan katun, kemudian ditutup dengan bergo yang panjang, kemudian menggunakan handsock, tapi supaya kita juga tidak punggung telapak tangan kita tidak bersentuhan dengan bukan mahram dengan lawan jenis, maka kita juga gunakan sarung tangan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kenapa kita seperti ini. Kemudian kita juga kadang-kadang kan pakaiannya ini yang saya gunakan itu kebetulan pakaiannya berkaret, lengannya berkaret seperti ini. Tapi kadang-kadang banyak juga yang menggunakan kain tidak berkaret seperti ini. Nah, pada saat umroh itu, pada saat mengelilingi Ka'bah, pada saat tawaf, kita pada posisi Hajar Aswad kita akan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan mengangkat tangan kanan kita. Nah, pada saat posisi kita seperti ini, jika ini tidak menggunakan karet, maka bagian dalam lengan kita akan kelihatan dan itu aurat. Kalau kelihatan aurat artinya ibadah kita tidak sah. Jadi satu tipnya adalah menggunakan karet pada lengan. Yang kedua juga kita bisa menggunakan, kalau tidak menggunakan karet ya, kita juga bisa menggunakan handsock. Handsock ini baik menggunakan karet maupun tidak menggunakan karet, ini juga akan membantu menutupi bagian punggung lengan kita. Ya, jadi tipnya satu menggunakan karet, bisa juga menggunakan handsock, dan yang ketiga bisa juga kita menggunakan sarung tangan seperti ini. Seperti ini. Nah, sarung tangan seperti ini
Seperti ini kan, ini ada karet di ujungnya, kemudian di sini juga ada karet untuk jarinya, jadi dia nggak akan lepas, dia cukup kuat. Ya. Nah, fungsi karet di sini selain dia supaya tidak lepas dari lengan kita, juga dia bisa menjepit bagian pakaian kita yang tidak berkaret. Kalau yang sudah berkaret ya, kalau yang berkaret sebetulnya ini sudah cukup, tetapi untuk menutup punggung lengan ini masih harus digunakan. Cuman fungsinya, kalau fungsi sarung tangan ini bagi Anda yang tidak menggunakan karet ini sangat efektif sekali. Satu, untuk menjepit lengan pakaian kita, yang keduanya untuk menutup aurat, menutup punggung lengan kita, dan ketiganya pada saat kita mengangkat tangan karena terjepit, maka pakaian kita aman. Apalagi yang longgar-longgar tangannya seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan kaos kaki karena kaki kita termasuk aurat. Jangan lupa juga menggunakan bahan-bahan yang nyaman sehingga Anda beraktivitas melakukan ibadahnya dengan khusyuk dan nyaman. Sahabat, selama saya di sana, saya membawa tas jinjing kecil seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam bagian bergo saya. Jadi tidak menarik perhatian orang. Aman. Seperti ini. Ini kita bisa simpan di pinggir atau bisa kita simpan di tengah tasnya. Nah, kalau nyamannya sih nyaman di pinggir. Seperti ini. Ini akan memudahkan aktivitas kita. Nah, sahabat, pilihlah tas yang cukup, ukurannya cukup ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dan ini terbuat dari terbuat dari kain yang tebal, sehingga dia lebih fleksibel, lebih nyaman. Nah, pada saat kita melaksanakan umroh, barang yang kita bawa dalam tas jangan terlalu banyak. Yang pertama, yang isi dalam tas ini jangan terlalu banyak sehingga nanti akan merepotkan pergerakan kita. Yang pertama yang pasti harus ada di sini adalah mukena bagi Anda yang terbiasa sholat menggunakan mukena. Tetapi pada saat umroh saya kemarin, saya tidak menggunakan mukena lagi. Cukup dengan pakaian seperti ini. Ini sudah menutup aurat. Dengan sarung tangan ini sudah menutup aurat, sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Jadi satu isi tas ini adalah mukena jika Anda terbiasa menggunakan mukena pada saat sholat. Tetapi jika Anda cukup dengan pakaian ihram seperti ini, tidak usah bawa mukena. Yang keduanya adalah tisu. Yang ketiganya adalah pakaian dalam cadangan. Barangkali terjadi sesuatu selama kita melaksanakan ibadah. Ya maklum ibu-ibu. Nah, yang ketiganya adalah uang. Uang ini adalah secukupnya saja, jangan berlebihan. Yang ketiga adalah sajadah. Nah, sajadah cukup penting ya. Jika kita tidak kebagian tempat di dalam masjid, maka kita bisa menggelar sajadah di pelataran masjidnya. Yang keempat, barangkali ada identitas lain yang diberikan oleh travel untuk kita bawa. Dan yang kelimanya adalah obat-obatan pribadi. Barangkali ada yang ketergantungan obat, terus diobat pada jam-jam tertentu, nah itu sebaiknya Anda bawa. Dan yang ketiganya, bila perlu Anda bawa botol kecil saja. Tidak usah bawa botol yang besar supaya aman, nggak usah, balah nanti akan memberatkan kita. Karena selama di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi, air jam-jam banyak sekali, di mana setiap kita melangkah ada lagi tempatnya, kita melangkah ada lagi tempatnya. Jadi cukup menggunakan botol kecil, kita isi di sana, bawa kosong dari hotel, sehingga yang kita minum adalah air jam-jam yang insya Allah manfaatnya sangat banyak sekali, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat, itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai syarat-syarat pakaian ihram. Semoga informasi ini bermanfaat, menjadi amal jariah. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, silakan Anda like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa simak pula video-video saya yang lain seputar ibadah umroh. Assalamualaikum.